Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan kita di Opini pagi hari ini ya. Masih dengan cuaca cerah di pagi hari ini. Dan kita akan lanjut kembali untuk ngobrol bersama Mas Yusuf sebagai petani modern, khususnya untuk di melon hidroponik ya. Nah, untuk di tanaman yang lain, Mas Yusuf pernah mencoba atau memang dari awal fokus melon hidroponik sampai saat ini? Iya, ketika di Sumbawa tadi ya itu pernah kita praktek tanaman sayur dan segala macam kayak gitu ya. Tapi memang kita dari pengalaman kita agak sulit di pemasaran. Jadi dari pengalaman itu saat ini kita fokus di buah melon. Buah melon. Tapi juga kita saat ini sedang membangun satu unit greenhouse untuk produksi cabai. Cabai hidroponik. Ya sistemnya kurang lebih hidroponik. Karena kita ingin menghasilkan cabai yang lebih sehat lah, kurang lebih seperti itu. Karena kalau kami ngobrol ya dengan sesama petani yang konvensional itu memang tingkat pestisidanya itu luar biasa. Untuk bisa produksi sampai bertahan sampai dapat hasil gitu ya. Benar. Sehingga sebenarnya kalau yang paham itu ngeri-ngeri sedap itu makan cabai. Betul, cabai mentah ya, seperti misalnya kita jajan gorengan gitu kan, ada cabai rawitnya. Nah, jadi kita ingin hasilkan produk cabai yang memang lebih sehat seperti itu. Betul. Nah berarti kalau untuk di melon hidroponik ini minim untuk pestisidanya atau sama sekali nggak dipakai berarti Mas Yusuf ya? Penggunaan tetap ada tapi lebih minim gitu ya, karena sudah dibantu dengan adanya greenhouse gitu ya. Jadi relatif lebih sehat lah dibandingkan dengan konvensional seperti itu. Jadi semua hama-hama yang berterbangan, kumbang-kumbang itu tidak gampang hinggap ya. Iya, betul. Kumbang-kumbang di taman nggak ada yang bisa masuk ke greenhouse. Nah untuk cerita-cerita seru nih Mas Yusuf sebagai pelaku usaha di bidang hidroponik dan sekarang kan sudah Mas Yusuf buat sendiri toboponik. Nah cerita-cerita seru seperti apa nih yang pernah Mas Yusuf alami? Mungkin ada orang yang datang mungkin dari luar Bengkulu karena penasaran seperti apa sih melon premium ini? Iya, jadi memang karena kita itu pasarkan secara digital ya, jadi menggunakan platform media sosial itu dunia luas itu banyak melihat kita sebenarnya. Jadi kita sempat diajak bekerjasama dengan pihak luar sampai ingin membangun kemitraan di wilayah Depok, kemudian saat ini juga kita sedang menjajaki di wilayah Kediri dan segala macam. Jadi itu sebuah hal yang kemudian bagi kami ya tantangan yang menarik bagi kami, karena kami memang juga berharap visi kami bisa mengembangkan di 5 kota besar di Indonesia untuk komunitas kita ini. Targetnya luar biasa sekali. Iya betul. Jadi kita punya visinya itu membantu masyarakat Indonesia dalam menghadirkan dan menyalurkan rasa cinta melalui produk-produk pertanian yang unggul dan berkualitas. Nah, jadi memang mindset kita itu membantu masyarakat Indonesia untuk mendapatkan produk yang sehat berkualitas. Kemudian menghadirkan rasa cinta, artinya apa? Ya orang senang surprise ketika mengkonsumsi buah yang premium, manis itu beda begitu kan. Kemudian menyalurkan rasa cinta itu artinya apa? Yang mereka anggap luar biasa ini mereka berikan ke orang lain. Makanya konsep kita itu parsel buah di kemasannya gitu. Ada ukiran bunga rafflesianya menjadi ikonik Provinsi Bengkulu begitu. Jadi double semuanya ya, memperkenalkan usaha dari Mas Yusuf sendiri dan juga memperkenalkan Bengkulu sendiri dengan ikon bunga rafflesia. Wah, ini memang benar-benar yang tadi Mas Yusuf bilang, yang ngerawat melonnya seperti ngerawat anak sendiri, terus juga menjalani bisnisnya juga menanamkan kecintaan terhadap bisnis itu, akhirnya memberikan juga value yang luar biasa untuk Mas Yusuf sendiri. Selain itu Mas Yusuf ini kan juga tadi ngobrol-ngobrol sama Mas Yusuf ini dan juga saya lihat di Instagramnya pernah ada nih anak-anak mahasiswa atau juga pelajar yang magang ke tempat Mas Yusuf. Iya. Jadi berangkat dari keprihatinan kita terhadap partisipasi anak muda di yang pertanian, kita buka program magang petani muda toboponik namanya. Karena kalau kita lihat memang kalau anak muda mungkin belajar di petani konvensional agak gengsi. Tapi kalau kita kenalkan dengan pertanian sedikit modern, mereka mungkin agak gue magang di pertanian tetapi modern kan? Benar. Jadi alhamdulillah dari 2022 kalau nggak salah kami buka program magang itu sampai saat ini sudah 17 batch itu dengan keterlibatan kurang lebih sekitar 80-90 orang yang sudah kita alumninya sudah 90 betul. orang.
betul. Oke, Dan oke. beberapa sudah mulai mengembangkan usahanya sendiri dengan kemitraan dengan kami begitu. Oke, dengan sama bisnis melon juga. Iya, betul. Oke, apa nggak takut nih Mas Yusuf ada kompetitor? Ya, saya pikir sih kita memang harus berbagi ya, berbagi, karena ketika kita berbagi dengan orang itu saya yakin kita juga dapat impact positif gitu ya. Tidak melulu yang kita berikan itu kemudian menjadi kompetitor kita. Tapi mindsetnya itu menjadi relasi kita, mitra bisnis kita ke depan. Luar biasa. Nih Mas Yusuf, terakhir nih Mas Yusuf, untuk pemirsa TVRI Bengkulu nih yang pengen tahu atau pengen dapat info kapan jadwal panennya, bisa menghubungi kemana, sosial medianya, di mana boleh diinfokan ulang lagi Mas Yusuf? Ya, baik. Untuk kontak WhatsApp admin itu di 0822 7934 8233. Oke. Untuk Instagramnya bisa dilihat di Toboponik, di Facebook juga di Toboponik. Nanti kita update untuk jadwal panen di sana, dan juga bisa tanya langsung di kontak-kontak tersebut. Oke. Begitu. Dan terima kasih sekali lagi Mas Yusuf. Ya, sama-sama. Luar biasa obrolan kita di pagi hari ini. Ternyata petani itu menyenangkan menjadi seorang petani ya. Dan pastinya juga menghasilkan pundi-pundi rupiah yang juga menyenangkan. Oke. Sukses terus Mas Yusuf. Ya, terima kasih. Saya banyak. tunggu kabar baiknya di sosial medianya kapan jadwal panen. Saya penasaran nanti. Saya akan bawa anak dan juga keluarga untuk berkunjung ke tempat Mas Yusuf. Siap. Dan pastinya pemirsa TVRI Opini, terima kasih banyak sudah menyaksikan opini hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, dan pastinya saksikan terus opini obrolan pagi ini dari jam 8 sampai jam 9 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Iqbal Fatwa bersama semua kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.